Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing sarten punika kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten nikmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Katite wonten ing sarten punika wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sedaya tasih saged rawuh wonten ing Masjid Nurul Iman saperlu ngawontenaken doa bersama lan tolabul ilmi. Mugi-mugi niat kula panjenengan buat kami dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sadare kula balik rawuh seperti badhe kula tawasi menawa menika pengumuman bilih wonten ing wekdal menika buka bersama sampun kaping 3 menika sampun kaping 3 menika kados mangke minggu terakhir kula suwun dumateng dantenipun Bapak Ibu jamaah kula suwun rawuh tergenaken wonten ing masjid menika. Ingkang terakhir mangke inggih menika Bapak Dr. menika Bapak Ustaz sampun rawuh kaya mangke sedang malih acara padidawitan menika sekedhik pengumuman dipilih adroh lare-lare TPA menika saestu membanggakan kita, membanggakan Masjid Nurul Iman. Mangke ingkang kok pilih wulan ajeng menika badhe wontenaken lomba adroh menika lare-lare badhe dipun derekaken lomba adroh wonten ing kelurahan Kulon Pilih insyaallah. Matur nuwun dumateng Bapak Katigan sampun rawuh. Amargi kula sampun hampir jam gangsal. Monggo pengaosan tolabul ilmi wonten ing sonten menika kawitan tok diwasan pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Bapak Ustaz Sofa wekdal saha panggenan kula sumogaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa kabar semuanya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan sore hari ini wa panjenengan sami saged dalem sesarengan dalam rangka kajian jelang berbuka di hari Ahad. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini ma'asyiral muslimin menjadi salah satu amal soleh yang akan memperberat timbangan kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal
Salawat dan salam ma'asyiral muslimin kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, para istri, putra-putri beliau, para sahabat sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari demi hari Ramadan sudah kita lalui pelan-pelan, dan semakin lama Bapak Ibu Ramadan kita insya Allah semakin ringan. Ketika mungkin awal-awal belum dengan sabi di hari-hari pertama Ramadan, ada yang mungkin merasakan berat karena memang tidak terbiasa saum. Tapi semakin lama semakin kita lakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, semakin ringan hati kita melakukannya. Makanya salah satu galing contoh, salah satu galing sifat orang beriman, semakin dia melakukan ketaatan, semakin dia bahagia. Dan semakin dia melakukan kemaksiatan, semakin dia menderita. Pramila amal soleh menika Bapak Ibu akan mendorong, menggiring seseorang untuk menuju amal soleh berikutnya. Pramila Ramadan menika ma'asyiral muslimin membagi manusia menjadi tiga. Pertama, orang-orang yang disebut dengan istilah Ramadaniun. Nama niku Bapak Ibu Ramadaniun. Inggih menika yang hanya mengenal Allah ketika Ramadan saja. Di luar Ramadan dia pun menjadi pribadi yang tidak pernah kenal Allah, tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah mengausat, tidak pernah beramal soleh, tidak pernah sedekah, zikir dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika Ramadan datang, dia berubah menjadi seorang ahli sholat, menjadi seorang ahli siyam, menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan-kebaikan. Tapi nanti ketika Ramadannya habis juga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bisa jadi kalau menjadikan sami di luar Ramadan adalah pribadi-pribadi yang pendosa yang hebat. Ibarat kalau menjadikan sami menika ulat-ulat berbulu yang mungkin menjijikkan bagi orang lain. Segala dosa pernah kalau menjadikan sami kerjakan, tapi ketika Ramadan datang, kalau menjadikan sami seperti orang yang masuk ke dalam sebuah kepompong, diproses dengan sabar, dengan tekun, dengan rajin, maka akhirnya keluar dari Ramadan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Pramila mungkin masuk muslimin kalau menjadikan sampai hingga bahwa mereka tidak termasuk orang yang Ramadaniun, yang hanya mengenal Allah ketika Ramadan saja, tapi kalau menjadikan sami sakit atas nomor kali inggih menika tiang ingkang Rabbaniun, orang-orang yang mengenal Allah sepanjang hidupnya. Di luar Ramadan dia mengenal Allah, salat, berbuat baik, berbuat kebaikan, sedekah, meringankan beban kaum muslimin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika Ramadan datang, mereka semakin giat, mereka semakin rajin di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Makanya Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ketika orang-orang yang mengendaki kebaikan, ambil sebanyak yang bisa kalian ambil. Dan wahai orang-orang yang mengendaki keburukan, tahan sekuat tenaga agar kita tidak melakukan kemaksiatan, keburukan di bulan ini. Apabila ibaratnya Bapak Ibu panjenengan ingkang rawuh menika terus mengke takmir ngendika Bapak Ibu, setelah ini kula panjenengan sami saya ajak pergi ke sumber ibu.
Nanti masing-masing dari panjenengan diberikan troli kosong. Saya kasih waktu selama 1 jam. Silakan ngambil barang-barang yang panjenengan ingin ambil sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Kita cocok dengan ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang ketika datang kemudian panitia ketika baik bu, waktunya 1 jam, 3, 2, 1. Lalu ada ibu-ibu yang terus mengambil apa yang bisa diambil. Wenten roti kongguan diciko, roti monde diciko, enten gula, beras, endok, kabeh diciko. Dalam jangka waktu 5 menit, troli ini sampai kebak. Tapi mungkin masyarakat muslimin ada di antara keluarga panjenengan sami bapak-bapak yang ketika dia pegang troli kosong dikasih waktu 1 jam untuk mengisi trolinya. Tapi apa yang terjadi masyarakat muslimin? Bapak-bapak ini namung nglampah-nglampah tok, ora segera jikuk barang, malah ngendika tenang wae, wektune cek suwe, engko wae jikuk barange, saiki nonton sik. Akhirnya panitia ngendika, Pak, wektune sampun telas tinggal 3 menit lagi. Akhirnya bapak niki bingung aku jikuk apa ya? Akhirnya ngarepan niku enten kerdus coklat gede banget. Cemplung ke troli, jarang dengan kasir dibuka, isinya kapuk Bapak Ibu. Mungkin ada di antara keluarga panjenengan sami di tanggal 1 Ramadan diberikan kesempatan yang sama, silakan ngambil sebanyak-banyaknya, ge sholati, ge sedekahi, ge dikiri, ge maca Qur'ani, ge terawih. Enten ibu-ibu sing langsung gas. Sejak hari pertama langsung baca Quran, one day one juz, 1 hari 1 juz. Terawih nggak pernah kosong. Kalau ada acara bukber langsung datang, siap menjadi donatur. Bapak-bapak nanti malam habis tarawih langsung menghidupkan malam dengan sholat sunnah, baca Quran, zikir, munajat, membasahi karpet-karpet masjid dengan tangisan tobatnya. Sehingga tanggal-tanggal seperti ini masuk di 10 hari terakhir, ada yang sudah 15 juz, 20 juz, 25 juz, bahkan mungkin enten ibu-ibu sing sampun khatam. Tapi ternyata masuk muslimin, di antara kaum muslimin ada yang Ramadannya datang tapi dia biasa-biasa saja, tidak melakukan persiapan apa-apa. Maka ketika sampun lebet 10 hari terakhir, liyane wis juz 15, juz 20, juz 30, yang gak ibu tesih juz mangga, juz jeruk, juz melon, juz semangka. Yang lain sudah sholat tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, tapi ternyata beliaunya selama ini mengisi malamnya seperti malam-malam di luar Ramadan, tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupannya. Apabila masuk muslimin rahimakumullah, monggo Bapak Ibu, Rasulullah ngendika innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tergantung penutupnya. Bisa jadi kalau menjadikan sami di awal-awal Ramadannya berantakan, mungkin anak lorong ya, karena beberapa minggu ini banyak outbreak demam berdarah, tipes. Lari-lari alir, panas 39 derajat Celcius, muntah, mual. Bapak-bapak kados mekaten. Akhirnya posone awake dhewe ngecer teng rumah sakit nunggoni anak, pikirane teng anak. Maca Quran ora jenak, meh poso nggih boten patek khusyuk. Tapi tenang Bapak Ibu, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Kata Nabi, ada orang yang antara dia dengan neraka tinggal 1 depak. Hidupnya ini dipakai untuk kemaksiatan semua. Maling nggih sampun, korupsi nggih sampun, berbuat aniaya, dolim nggih pernah, zina nggih pernah, semua keburukan pernah dia lakukan. Tapi kemudian sebelum dia meninggal,
dia melakukan amal-amal kesainan, akhirnya dia mati dalam kondisi baik, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang soleh pun Bapak Ibu yang antara dia dengan surga cuma tinggal sedepak, sholatnya bagus, ngajinya bagus, adanya bagus, puasanya bagus, umroh, haji, jihad fisabilillah. Tapi sebelum meninggal ma'asyiral muslimin dia melakukan amal-amal keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, dia mati ma'asyiral muslimin dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kamilah Bapak Ibu rahimakumullah, monggo wong jenenge balapan jalan niku nek pun arep enten tulisan finish niku mesti jarane dikon mlayu luwih banter. Pramila nek Ramadan pun ajeng entek ngeten iki justru malah jalan semakin loyo, tapi awake dhewe semakin semangat di dalam beramal soleh. Meskipun jamaah tarawih Bapak Ibu semakin maju. Soalnya nek pun tanggal-tanggal ngene iki jamaah wis ora mulai tarawih, tapi ibadahnya benten Bapak Ibu. Mulai ganti tawaf keliling 7 kali di mall-mall terdekat. Mungkin nek pun bar tawaf sa'i, lari-lari kecil dari toko satu ke toko yang lain. Mungkin ibadah puncaknya nggih menika lempar jumroh teng ngarep kasir. Bayar total piro. Pramila tetap fokus meraih rahmat Allah di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, sungguh rugi siapa Rasulullah? Orang yang Ramadannya habis tapi dosa-dosanya tidak habis. Orang yang Ramadannya telas tapi dosa-dosa ini pun boten telas. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syiyam min akali wa syarab. Tidaklah puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa juga menahan dari perkataan lahun dan perkataan rofas. Namun itu Bapak Ibu perkataan lahun inggih menika perkataan ingkang anfaedah, boten enten manfaate. Jenengan rawuh buber sesuk WA karo koncone, Mbak kuwi ndek ini teko buber ora? Teko Mbak, piye? Ya Allah, sekone atos ya Mbak. Mulai Kek kormone panitiane piye ya? Mosok lawe Pak pitik atlet kubune cilik-cilik. Perkataan-perkataan yang tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Terawih malah ngrasani imame, ya Allah Mbak, aku terawih pisane imame tuwa ora karo-karuan. Ngerti ngono aku monggo fresh care. Perkataan anfaedah tidak ada manfaatnya Bapak Ibu. Makanya daripada kita ngomong sesuatu yang gak ada manfaat, gibah-gibah, ngerasani tiang sanes, lebih baik mata kita gunakan untuk baca Quran. Imam Syafi'i beliau bisa menghatam Quran dalam 1 kali bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Siang hari khatam 1 kali, malam hari khatam 1 kali. Kenapa? Karena beliau fokus meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Yang kedua yang harus kalau menjadikan sami tahan ini menikah perkataan-perkataan rofas. Nopo Bapak Ibu perkataan rofas, obrolan porno, obrolan kemesuman, perbincangan antara laki dan perempuan yang mengarah kepada tindakan dosa. Makanya pernah suatu ketika Bapak Ibu ada seorang mbah-mbah umurnya 70 tahun, rawuh tengah jenenganipun Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya yang umurnya 70 tahun ini mencium istri saya? Di siang hari
di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah ngendika, boleh mbak, silakan, nggak apa-apa mencium istri di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian datang sahabat yang kedua, Jekno, lagi wae manten anyar. Tekok dengan pertanyaan yang sama, nek kula pripun ya Rasulullah, apakah saya boleh mencium istri saya di siang hari di bulan Ramadan? Rasulullah ngendika, nek kowe ra oleh Mas. Lho pripun to Rasulullah? Tadi mbahnya 70 tahun kok oleh ngambung bojone, sementara kula 25 tahun kok gak boleh mencium istri saya. Nah, kalau bapak 70 tahun ngambung tok Bu. Bar ngambung ya wis, tapi nek sing nganten aja tuh ngambung mungkin jojrok tekan ngendi-ngendi lan iku sing bahaya. Makanya datang seorang sahabat, celaka ya Rasulullah. Kenapa celaka Pak? Saya mendatangi istri saya di siang hari di bulan Ramadan. Oh kalau begitu kamu harus membebaskan budak, membayar kafaroh denda dari apa yang kamu lakukan. Awan-awan ngejak bojone berhubungan. Ya Rasulullah, saya nggak punya uang, saya nggak mampu membebaskan budak. Kalau gitu beri makan orang-orang miskin di sekitar kamu. Ya Rasulullah, saya ini nggak punya duit untuk ngasih mereka makan. Ya sudah, kalau begitu silakan kamu bersedekah kepada orang-orang miskin di sekitar kamu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bersedekah? Saya ini yang paling miskin di kampung saya. Kamu miskin lo gaya, awan-awan marani bojone. Akhirnya Rasulullah senyum, kemudian Rasulullah berikan satu karung kurma, diberikan kepada bapak ini, kisah Pak, nek ngoten iki kurmane mang bagi-bagi. Semoga Allah mengampuni panjenengan. Makanya masyarakat muslimin, Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang qaulazur. Bapak ibu, qaulazur, orang-orang yang masih biasa ngendika bohong, dusta. Bakul dusta kali pelanggane, pelanggan dusta kali bakule. Tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang kalau menjual pasti dia dengan bersumpah, dan kalau membeli pasti juga pakai sumpah. Mas mobilmu apik Mas? Wallahi Pak De, mobilku niki sae. Mungkin sing tumbas nggih ngoten. Pak De iki manggon 80 juta. Nek 50 juta ngoten pripun? Wallahi dit kula niku gur 50 juta. Orang-orang yang bermudah-mudah dalam sumpah. Makanya orang tidak butuh, Allah tidak butuh puasanya orang yang qaulazur. Makanya pernah Bapak Ibu, seorang Imam Ahmad bin Hanbal satean kain, tontolan kain, kemudian beliau Imam Ahmad bin Hanbal ngendika kali karyawane, Mas, iki kaine cacat. Dolen tapi nganggo rego sing murah, aja botol nganggo rego normal. Siap seh, mungkin kula dolke. Akhirnya Imam Ahmad pergi, ulang-ulang Bapak Ibu sampai ke tokonya. Beliau kaget, kain sing suwek niku wau pun payu. Lho Mas, kain sing suwek modi. Alhamdulillah seh, kaine sampun pacet. Lho, botol piro? Lah niku seh kula wau lali. Kula dol ngangge rego normal, boten kula diskon. Lah piye to sing tuku sapa? Sing tugas bapake sing omahe teng mrikon. Ayo diparani. Akhirnya didatangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal Bapak Ibu. Kemudian Imam Ahmad ketika Pak, kain yang panjenengan beli di wau kainnya rusak, kainnya cacat. Maka niki kula rawuh tengene griyane panjenengan niki duwite panjenengan kula balekke kaine buat hadiah panjenengan mawon. Karena kesalahan dari karyawan saya. Pinten-pinten nggih. Masjid niki enten boten bakul modele ngoten niku. Awake dhewe dodol kaine rusak malah payu, malah ngomong karo karyawane, "Mbak, sini gudangnya sing bolong-bolong tokno kabeh, Mbak." Nggih. Soale ngomong payu. Pramila masuk muslimin, Allah enggak butuh puasanya orang-orang yang
qaula zur, suka bohong, suka dusta. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, di penghujung 10 hari terakhir ini, lo menjadikan sami betul-betul silahkan manfaatkan waktu-waktu terbaiknya. Jangan-jangan lo Bapak Ibu, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Tahun depan Allah gak kasih kita umur, gak kasih kita usia, dicukupkan rezekinya, dicukupkan usianya pun berubah, saatnya pulang ke kampung akhirat. Maka mumpung awak dewi niki tesih dipun paringi kesempatan, monggo para ulama ngendika pilih napa? Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Rezeki ini kula panjenengan sami niki benten-benten. Enten ibu-ibu sing rawuh ngangge kalung, ngangge gelang emas. Tapi mungkin enten ibu-ibu sing rawuh ngangge gelang karet. Enten bapak-bapak sing rawuh ngagem sandal merek larang regane 500 700. Tapi mungkin enten bapak-bapak ingkang rawuh pengajian ngagemi sandal swallow pun giwir-giwir, swallow ini tulisannya garilu, suwane pun hilang. Rezeki kula panjenengan sami benten-benten Bapak Ibu, demikian juga amal yang Allah bagi kepada kula panjenengan sami. Sak meten sing kathah rawuh niki, mungkin bapak-bapak enten sing jos bagus dalam sholatnya. Nek sholat menika Masya Allah seneng sing dawa-dawa. Teng masjid mriki sholate kurang dawa pindah teng mriko Masjid Syekh Zayed. Tarawih 23 rakaat, imame saking Uni Emirat Arab. Bacaannya panjang-panjang, tarawih mulai 7:30, rampungnya jam 10 Bapak Ibu. Atau mriki tarawih imamnya lagi amma yatasaalun, ibu-ibu watuk kabeh. Kul wallah bae Pak. Rasa dawa-dawa sinetronnya serak bubar. Enten mungkin Bapak Ibu yang sholatnya bagus, Masya Allah, gak cuma kayak saya 23 rakaat, bacaannya panjang, Magetan loh Bapak Ibu, daerah Temboro. Nek liyane teng Masjid Solo Raya ini paling one night one jus, satu malam satu jus niku wae ning sikil wis lumayan. Teng Magetan Temboro menika one night one khatam. Satu malam 30 juz. Mulai 7:30, rampungnya 3:30 isuk. Wah, niku nek sikile ora jos yes. Malah tarawih sewengi pijete seminggu nggih. Rabbana ma'asal muslimin. Enten mungkin kula panjenengan sami nek salat saged khusyuk. Kayak Ali bin Abi Thalib ketika perang, punggungnya terkena anak panah. Dia bilang kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, jangan engkau cabut anak panah kecuali ketika aku sholat. Pada saat beliau sholat, dicabut anak panahnya, beliau tidak merasakan apa-apa. Tapi mungkin awak ini masuk muslimin bukan dikasih Allah rezeki dalam hal sholat. Coba nih anak panah, sokot jingklong awake dhewe bingung. Salat tarawih niku mesti Pak, tempundi-pundi niku ketoke padha nggih. Teng mriki teng Palur padha mawon. Angger salat tarawih mesti enek cah cilik ngadeke mburi dhewe, amine dawa dhewe. Wah, ini anake sapa wae, sikile kebidak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kita nggak dikasih rezeki di bidang sholat kita biasa-biasa saja, maka hisab pertama nanti kalau kita berjumpa sama Allah, yang ditanya pertama kali sholatnya bagaimana. Kalau sholat wajibnya bagus, insya Allah bagus. Tapi kalau sholat wajibnya kurang Bapak Ibu, ditanya apakah hambaku ini memiliki sholat sunnah. Maka kalau ada sholat sunnahnya ditambahkan ke sholat wajibnya.
Bisa jadi mahasiswa muslimin kita nggak begitu bagus di bidang sholat, tapi bagusnya di bidang apa? Bagusnya di bidang Quran. Nek maos Quran, masya Allah. Lo pernah Bapak Ibu isi pengawasan bareng kali salah satu dokter, beliau terkena stroke. Nek isu niku napa? Stroke ini rada unik. Jadi stroke-nya itu lumpuh leher ke bawah, leher ke atas normal, ngomong normal, ngaji normal, kuping normal, mata normal, nggak perot sama sekali, cuma leher ke bawah ini lumpuh kabeh. Kalau pagi Bapak Ibu kegiatannya nopo? Lungguh ning kursi roda, didorong kalian bojone, ditokok teng teras ngarepe kursi roda menika diparingi Quran sing gede. Tiap pagi kegiatannya cuma baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin nih halamannya telah celuk-celuk bojone bu, ini bu, enten apa Pak? Ini buka lagi halaman berikutnya. Setiap pagi hingga beliau cerita, saya tuh Ustadz sakit berbulan-bulan, setiap bulan saya khatam Quran. Masya Allah. Tapi baru mari malah tahu khatam. Kalau menjadikan sami mungkin termasuk pribadi-pribadi yang kalau malam lampu di masjid ini cek muruk, jenengan mundur saking tidak ada, kayak kok masjidnya cek muruk, ada soto kayak, bukan pakde-pakde yang mriki cek maos Quran, cek semangat, jajar ini termos, isinya teh tawar. Nek wis tuwa biasanya pun mulai tawar menawar ngoten niku. Ngaji ngelak sidik ngombe, ngaji ngelak sidik ngombe. Tapi Bapak Ibu bisa jadi kalau menjenengan sami bukan termasuk orang yang rezeki amalnya di dalam baca Quran. Enten ibu-ibu nek dijak bojone maca Quran awan-awan, ayo mah maca Quran, ojo Pak, aku nek awan iki ngelak. Aku nek maca Quran awan-awan iki lemes, soalnya aku luwe. Ya iya aku ya luwe, Pak. Ya wis engko bengi ya bar tarweh, ayo mah maca Quran, aku nek bar tarweh wareg. Maca sak rukuke angopku ping 5 lho. Akhirnya rezeki kita tidak di Quran, tapi nopo Bapak Ibu, ternyata kita nggak begitu bagus di sholat, nggak begitu bagus di Quran, tapi Allah memberikan keistimewaan kepada panjenengan, bagusnya di sedekah. Rasul ketika ditanya, ya Nabi, sedekah apa yang paling baik? Beliau mengatakan sedekah di bulan Ramadan. Maka beliau kalau bulan Ramadan sedekahnya lebih cepat daripada hembusan angin, lebih deras daripada derasnya air hujan. Kamilah Bapak Ibu, kadang-kadang awake dhewe menika nek cetil di luar Ramadan cetil sampai enten Syekh Kiai niku ngendika, wong cetil kok jaluk surga dhuwur dhewe bercanda ngoten niku nggih. Makanya napa Bapak Ibu? Bisa jadi di luar Ramadan kalau menjenengan sami termasuk pribadi-pribadi yang pelit, tapi Ramadan oleh Allah kita dipaksa untuk bersedekah. Panjenengan wonten tamu takmir masjid, Bu, niki kula saking takmir masjid nyaosi pirsa panjenengan kejatah takjil ping sekawan. Ping 4 Mas. Nggih. Monggo dirembak kalih kelompokipun piyambak-piyambak. Jenengan gawe grup ibu-ibu diluluhke, jenengan bagian apa Bu? Kula bagian klepikane mawon kali kerduse. Nggih, jenengan kula sosis basah. Jenengan kula gorengan. Lah kula napa jenengan tangan lan jenengan arem-arem mawon Bu. Arem-arem nggih, terus jenengan teng tukang snack, Mbak, di arem-arem ora gadah Bu, dingin napa dienggo takjil. Kayak ping 4 to Mbak, hendak sore 200 ping 200 ping 4 800 lho aku. Lah kuwi diarep-arep rego piro? Ya werni-werni Bu, sing 11.000 enten, 10.000 isine apa Mbak? Isine rempolo ati, atine kotak-kotak gede-gede.
cokot ngono ati tenan. Sing luwih murah ono enten pinten 5.000 Bu, isine napa? Ati ning remuk ibu-ibu. Sing murahne nggih enten isine sambel goreng tahu. Ya wis Mbak, sing 3.000 wae monggo tak bagi. Padahal nek bapak-bapak rawuh bubur ngene iki oleh kerdo senek dibuka mesti milih sing gede dhewe. Buka arem-areme cokot wayangane rempolo ati lah bae tahu Bapak Ibu. Rabbana ma'asal muslimin monggo panjenengan sami mungkin sholat rapate apik, Qur'ane rapate apik, ternyata sedekahnya luar biasa. Kalau tidak teng Jogja Bapak Ibu ada seorang pengusaha sudah meninggal sekarang, Ibu Suciati. Suaminya namanya Bapak Saliman, bikin masjid besar sekali. Beliau pengusaha ayam dari hulu sampai hilir. Bikin sosis, bikin nugget. Niku masjidnya Bapak Ibu, lawangnya niki lawangnya isi loro telu papat limo. Niku lawangnya songo Bapak Ibu. Kalau tekoi takmire Pak niki kok masjidnya lawangnya songo. Nggih Ustaz. Soalnya sing bangun niki terinspirasi kali Wali Songo. Tujuannya Wali Songo nek terinspirasi Asmaul Husna lawangnya 99 Bu. Niku nek Jumatan Bu nggih, biasanya masjid-masjid liyane Jumatan paling nek kados masjid niku niku nasi bungkus lawe sing suwun pedese ra karo-karuan. Terus mengke ke indok, indoknya campur glepung, akeh glepungnya di bawah indoknya. Niku mawon wong wis seneng lho, sampai rebutan lho. Khotibe ra tau kumanan. Angger wis bar salat sunah lah. Niki nasi Jumate kari kreseke tok. Cah cilik-cilik itu sakniki jos-jos kok. Etoke Jumatan siji tok gone papat tok. Akeh meneh, nggih Pak, dikir bapak kula ibu kula nggih kula kalih. Jos iki. Teman jenenge mungkin nasi kotak. Dibuka enak, tapi teng Masjid Suciati Saliman menika napa Bapak Ibu, dia punya basementnya tempat parkir setiap Jumat. Niku menune prasmanan Bapak Ibu, 350 porsi. Jiko sak kemenge sego sayur lawuh kerupuk teh hangat es teh boleh ibu sak kemenge sak blending wetenge mboten masalah. Niku mek wonge ra tetep mboten los angel lho Bapak Ibu. Pegawai dhewe ngene iki nek misale nang kota Ipak buka dompet ngono gambar Soekarno Hatta Wabim Prilly niku disingkir ke jenengan ampun Pak D, jenengan niku proklamator. Mungkin nek jenengan kula pendhet kula mungkin berjuang melih. Itu nggih jenengan teng dompet kula ora nek kancane kok sing ngono wae malah apik. Milih Pak Arto mesem, mari dijiko kok malah mesem. Rasito. Jika sing 20 ya ora sida, jika sing 10 ya ora sida, akhire nggih tetep kaya biasane pati murah bawa golok. Niku mawon jikoke sing goloke wis ceklek solasine papat Bapak Ibu. Alhamdulillah masuk muslimin monggo. Sing kira-kira kula panjenengan sami saya tengen salat, silakan salate dipolke. Sing kira-kira saged maos Quran saya silakan bacaan Qurannya dibikin tartil. Boten saged susu selak moyak nopo. Sing kinten-kinten jenengan saya di bidang sedekah gunakan harta sebagai kendaraan menuju surga. Tadi saya masuk masjid sayup-sayup dari panitia ngendika Bapak Ibu nanti masih 1 kali lagi buka puasanya. Jenengan mendengar ini, Masya Allah langsung menghubungi takmir Pak. Sing terakhir mengke donatur
makanannya pun wonten. Oh sampun Bu pripun? Nggih sampun kula namung tanglep. Nek dereng enten kula kersa Pak. Lho, jenengan nggih mboten napa-napa nek pengin didobeli. Mboten men, kula mboten dobeli, tapi mungkin jenengan etang mawon jumlahe jamaah pinten? Nggih kinten-kinten 200 dumugi 300 Ibu. Nggih. Mungkin kula siapke bingkisan parcel lebaran. Mungkin satu jamaah bawa satu parcel. Wah, dah senenge jamaah dugi nenge buka puasa bersama. Rezeki jenengan mungkin hilang secara kasat mata, duitnya hilang 5 yuta, 6 yuta. Tapi di luar Ramadan 6 juta panjenengan dikalikan 700 kali lipat. 1 rupiah yang kita sedekahkan diganti oleh Allah dengan 7 tangkai, masing-masing tangkainya diisi dengan 100 biji. Sementara kalau di bulan Ramadan Allah mengatakan puasa itu untukku, terserah bagiku melipat gandakannya sebanyak apa. Nek di luar Ramadan ngei 1000 diganti 700.000, tapi nek pas Ramadan ngeten iki bisa jadi 1000 panjenengan dilipat gandakan menjadi 7 juta, 7 miliar, bahkan mungkin 271 triliun. Seperti jumlah yang dikorupsi sekarang ini PT Timah. Makanya masuk muslimin sinten sing boten remen Bapak Ibu. Makanya monggo masuk muslimin, kalau menjadikan sami betul-betul membutuhkan napa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam salah satu hadis panjang diceritakan malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi, ya Rasulullah, dulu ada seorang yang beribadah selama 500 tahun. Dia berada di sebuah pulau. Pulau ini ada bukitnya. Di bukit itu Allah Subhanahu wa taala berikan mata air sebesar jari tangan. Keluar air jernih dan tawar. Padahal dia dikelilingi dengan lautan yang sangat luas. Dia ambil air wudu, dia mandi. Kemudian oleh Allah ditumbuhkan satu pohon delima, setiap malam keluar buahnya. Lalu hamba Allah ini berdoa, ya Allah matikan saya dalam kondisi sujud ya Allah, dan bangkitkan saya di yaumul qiyamah dalam kondisi bersujud. Kemudian malaikat Jibril ketika kali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar kabar kalau ternyata hamba Allah ini dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bersujud. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, "Hei malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Mendengar ini, hambanya ini protes, "Ya Allah, saya masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi saya masuk surga karena amal-amal kebaikanku." Lalu Allah berkata, "Bukan, kamu masuk surga karena rahmatku." Disangkal sampai 3 kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Baiklah malaikat, hitunglah amal-amal kebaikan dia, bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada dirinya." Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi setelah dihitung amal-amal orang ini tidak mampu menyamai kebaikan Allah kepada dirinya. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat, masukkan orang ini ke dalam neraka. Ketika akan diseret menuju neraka, orang ini mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku masuk surga karena rahmat-rahmat." Bapak Ibu rahimakumullah, hal ini menandakan apa? Kesimpulannya bukan berarti kemudian awake dhewe rasa ngamal soleh, wong-wong mlebu surga mawon gara-gara rahmati Allah.
Tapi kesimpulannya bukan seperti itu, karena orang bisa beramal soleh itu juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan Bapak Ibu keroyo-royo saking griyo, tindak teng masjid, mlaku dimik-dimik bareng-bareng kancane, lenggah teng mriki. Menika kalau nggak dapat rahmatnya Allah berat Bapak Ibu. Setelah ini nanti kita buka puasa bersama. Kata Nabi, 2 kebahagiaan orang berpuasa: 1 saat dia berbuka, 2 saat dia berjumpa dengan Rohnya. Awake dhewe poso 13 jam, boten maem, boten minum, niku nek boten karena rahmatnya Allah, kita juga tidak bisa. Maka bersyukurlah para muslimin bahwa dengan sami mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu nggih, pripun carane supados kula panjenengan sami menika angsal rahmatipun Allah? Kuncine napa? Kersane kula panjenengan sami gesang teng alam donya gadahi rahmatipun Gusti Allah. Nomor 1, Rasulullah ngendika, syarat seorang hamba mendapatkan rahmatnya Allah, yakni dia harus beribadah kepada Allah dengan cara ihsan. Napa niku ihsan? Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau engkau nggak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kamu lakukan. Pramila menawi seluruh para suami yang hadir ini semuanya beramal dengan ihsan, maka tidak ada satupun ibu yang khawatir suaminya akan selingkuh. Selalu merasa diawasi Allah, muraqabatullah. Kalau masing-masing kalau menjadikan sami menika selalu merasa ketika sholat seperti melihat Allah, maka tidak ada satupun di antara kita sholatnya yang cepat-cepat. Kemudian Bapak Ibu, ketika awake dhewe SMP ujian praktek sholat ngarepe guru agama nggawa daftar nilai, enten Bapak Ibu yang waktu ujian praktek sholatnya cepet banget, bijine langsung oleh 5. Pramila nek pas ujian sholat ngoten niku, wah doa iftitahe fasih-fasih ki kok. Allahumma ba'id baini wa baina, ya cengil kurunge biasa baik. Itu kalau di depan guru agama saja kita bisa khusyuk loh Bapak Ibu, apalagi kita di depan Allah. Oleh karena itu para muslimin, yang pertama beramallah seperti kita melihat Allah. Yang nomor 2 Bapak Ibu, kalau kita kersa kepingin gadahi rahmatipun Allah, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Maka Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, apakah itu takwa? Umar mengatakan, takwa itu kamu seperti berjalan di atas jalan yang banyak durinya. Apakah kira-kira yang akan kamu lakukan kalau kamu berjalan di jalan yang penuh duri? Maka kamu akan berjalan dengan sangat hati-hati. Maka orang bertakwa adalah orang yang hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang yang ingin mendapat rahmat Allah harus memiliki kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka semakin awake dhewe rajin ngaji, kudune semakin mencintai lingkungan, kalene semakin resik, nyamuke ilang kabeh, omahe semakin bersih, lambi-lambi mating trendel, nyamuk-nyamuk beterbangan hilang semua. Bapak Ibu semakin sering ngaji, tubuhnya semakin wangi. Kenapa? Sering dibersihkan. Jangan sampai justru semakin ngaji semakin banyak musuhnya,
semakin ngaji semakin gak sayang sama tetangganya. Tinggal nomor sekawan Bapak Ibu ingin menikah amanu wa ajalu wa jahadu, beriman, berhijrah dan berjihad. Maksudnya pripun? Al-imanu tasdiqon fi qalbi. Iman menikah dibenarkan lewat hati dan diamalkan lewat anggota badan. Maka konsekuensi iman adalah ukhrijat linas minat dulumati ilan nur. Awak dhewe kedah medal saking gelapnya kondisi menuju kondisi yang lebih terang. Sing haram-haram ditinggalke, sing manfaat-manfaat ditebi, mulai berpikir tentang sangune nopo mungkin pas akhirat. Mulane Bapak Ibu nek pun umur 40, Imam Qurtubi ngendika wong kuwi nek umure wis 40, kalau dia tidak meninggalkan kebiasaan buruknya, maka niscaya dia akan berhadapan Allah dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Maka pramila nek pun umur 40, 50, 70, wis ora kepengin teng Jepang, ora kepengin ning Amerika, ora kepengin teng Singapura, pengine teng pundi Bapak Ibu? Pengine teng Mekah kali teng Madinah. Mungkin panjenengan sedaya Bapak Ibu nggih dimudahkan Allah untuk bisa umroh ke tanah suci. Amin. Bisa dimudahkan Allah untuk bisa naik haji. Amin. Sehingga kita bisa meletakkan kaki kita di kampung halamannya Nabi, bisa memberikan salam kepada Rasulullah di tempat peristirahatan beliau yang terakhir, dan kita bisa sholat di Raudhah meminta doa yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang kelima Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sak pusing-pusingnya kita, sak sedih-sedih awake dhewe, sak mumet-mumete awake dhewe, tetaplah sholat. Ampun boten sholat. Pramila kados tanggal-tanggal ngeten iki nggih. Bapak-bapak yang biasanya do pikiran kabeh. Bapak mulai ibu-ibu do nyindir. Pak apa bune teh celuk wis, teh tubruk wis, teh sintren wis, teh songo-songo wis, sing durung THR Pak. Ini kemenatan Pak. Lan niku kok jame kok isih semonten. Nggih sampun Bapak Ibu, oke kita lanjutkan di lain waktu karena sudah ada, kita prioritaskan berbuka, jangan lupa doa, dan ingat punya doa apa waktu berbuka itu ijabah untuk berdoa. Sekian dari saya, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد